Hello guys, kita ngomongin presiden-presiden Indonesia, yuk! Di video kali ini, kita akan ngebahas sesuatu yang seru banget nih. Yap, kita akan ngomongin presiden-presiden Indonesia. Dari zaman perjuangan meraih kemerdekaan sampai sekarang, Indonesia udah dipimpin sama banyak banget tokoh hebat. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama, kita bahas Bapak Proklamator kita, Irter Soekarno, atau yang lebih akrab disapa Bung Karno. Beliau ini presiden pertama Indonesia loh. Bayangin, jadi presiden pertama di negara baru merdeka, pasti susah banget ya. Bung Karno terkenal dengan semangatnya yang tinggi untuk Indonesia. Pidatonya yang berapi-api selalu bikin semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah. Gak cuma itu, Bung Karno juga berperan penting di dunia internasional. Beliau ikut mendirikan gerakan non-blok loh. Hebat banget kan? Sayangnya di akhir masa jabatannya, kondisi politik Indonesia sedang kacau. Akhirnya Bung Karno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto. Setelah Soekarno, giliran Soeharto, atau yang kita kenal dengan sebutan Pak Harto, yang memimpin Indonesia. Beliau jadi presiden kedua Indonesia selama kurang lebih 32 tahun loh. Masa pemerintahan Pak Harto ini disebut Orde Baru. Di masa kepemimpinannya, Pak Harto fokus sama pembangunan dan keamanan negara. Beliau berhasil meningkatkan perekonomian Indonesia dan membangun banyak infrastruktur penting. Pada tahun 1998, terjadi krisis moneter yang bikin Indonesia kacau dan banyak demonstrasi besar-besaran yang minta Pak Harto mundur. Akhirnya Pak Harto pun mengundurkan diri dari jabatannya. Setelah Pak Harto nggak jadi presiden, Indonesia dipimpin oleh Bapak Bacharuddin Jusuf Habibie, atau yang lebih sering kita panggil Pak Habibie. Beliau ini presiden ketiga Indonesia, guys. Nah, yang unik dari Pak Habibie ini, beliau cuma menjabat selama 1 tahun lebih loh. Makanya masa pemerintahan Pak Habibie sering disebut sebagai masa transisi. Meskipun singkat, masa pemerintahan Pak Habibie ini penuh dengan perubahan loh. Beliau langsung melakukan reformasi di berbagai bidang, terutama di bidang politik dan hukum. Salah satu kebijakan Pak Habibie yang paling terkenal adalah memberikan kebebasan berpendapat dan berserikat. Bayangin, setelah sekian lama dilarang, rakyat Indonesia akhirnya bisa bebas menyuarakan pendapatnya. Meskipun banyak perubahan yang dilakukan, Pak Habibie tetap menghadapi berbagai masalah, seperti krisis ekonomi dan konflik di beberapa daerah. Akhirnya, Pak Habibie memutuskan untuk nggak mencalonkan diri lagi dalam pemilihan presiden berikutnya. Memasuki era reformasi, Indonesia dipimpin oleh seorang tokoh yang sangat karismatik, yaitu Abdurrahman Wahid, atau yang lebih kita kenal dengan panggilan Gus Dur. Beliau adalah presiden keempat Indonesia, guys. Gus Dur ini dikenal sebagai sosok yang sederhana, humoris, dan penuh dengan toleransi. Di masa pemerintahannya, Gus Dur fokus pada upaya pemulihan kondisi negara setelah krisis moneter dan politik. Beliau juga gencar banget memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi. Salah satu kebijakan Gus Dur yang paling diingat adalah memberikan kebebasan beragama dan menghidupkan kembali tradisi-tradisi budaya yang sempat dilarang di masa Orde Baru. Sayangnya, masa jabatan Gus Dur nggak lama, guys. Beliau hanya menjabat selama 2 tahun. Meskipun begitu, jasa-jasa Gus Dur dalam membangun Indonesia yang demokratis dan toleran akan selalu dikenang. Setelah Gus Dur, giliran Megawati Soekarno Putri yang memimpin Indonesia. Beliau adalah putri dari Presiden pertama Indonesia Soekarno dan menjadi presiden wanita pertama di Indonesia. Hebat banget kan? Di masa pemerintahannya, Megawati fokus pada upaya pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Beliau juga berusaha keras untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan negara. Salah satu kebijakan Megawati yang paling diingat adalah keberhasilannya dalam menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung pertama kali di Indonesia pada tahun 2004. Meskipun banyak prestasi yang diraih, Megawati juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kasus terorisme dan bencana alam. Pada pemilihan presiden tahun 2004, Megawati kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono dan tidak lagi menjabat sebagai presiden. SBY, Presiden ke-6 Indonesia, menjabat dari 2004 hingga 2014. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang tegas tapi juga penuh perhatian. Banyak yang mengenang masa kepemimpinannya sebagai era yang stabil dengan berbagai terobosan di bidang ekonomi dan keamanan.
Di bawah kepemimpinan SBY, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Beliau juga berhasil mengatasi berbagai masalah nasional dengan cara yang bijaksana. Nah, di tahun 2016, tampuk kepemimpinan beralih ke Jokowi. Berbeda dengan SBY, Jokowi berasal dari dunia bisnis dan birokrasi daerah, bukan militer. Jokowi dikenal dengan gayanya yang merakyat dan sederhana. Beliau fokus membangun infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan, yang dianggap penting untuk mendorong perekonomian Indonesia. Meskipun berbeda latar belakang dan cara memimpin, SBY dan Jokowi saling menghormati. Baru-baru ini, Jokowi bahkan mengundang SBY untuk hadir di upacara Hari Kemerdekaan di Ibu Kota Negara Nusantara. Ini menunjukkan bahwa pengaruh SBY masih diakui dan dihargai, meski sudah tidak menjabat. Di sisi lain, Prabowo Subianto, Presiden terpilih Indonesia, juga menjalin hubungan baik dengan kedua mantan presiden ini demi kelancaran transisi pemerintahan. Pertemuan Prabowo, SBY, dan Jokowi ini menjadi simbol penting bagi demokrasi Indonesia yang sehat. Indonesia menyaksikan momen bersejarah pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo Subianto diambil sumpahnya sebagai Presiden ke-8 negara ini. Upacara pelantikan di Jakarta menandai dimulainya babak baru bagi negara kepulauan terbesar di dunia ini. Ribuan rakyat Indonesia berbondong-bondong ke ibu kota, ingin menyaksikan awal era baru ini. Kemenangan Prabowo Subianto, keinginan untuk perubahan, dan kepercayaan pada visinya untuk masa depan. Dunia menyaksikan Prabowo Subianto memimpin Indonesia dan memberi dampak pada kawasan dan sekitarnya.